Nah, menarik. Begitu setelah itu kan muncul peristiwa baru. Apa itu? Yang mana? Pertemuan Anies dan Mardhani Alisera. Oh, orang PKS ini ya. Ya. Petinggi PKS. Betul. Kan kalau kita lihat kan, misalnya tadi kan, Mardhani Alisera yang terbesit apa? PKS. Jadi memang susah sekali kalau misalnya kita mau ingin pisahkan antara Mardhani Alisera dengan PKS. Ya. Karena begitu Mardhani Alisera, oh iya, dia adalah salah satu petinggi PKS. Nah, gitu. Mereka bertemu di rumah Anies kalau Anies, siang. Diajak makan kalau nggak salah. Diajak makan, kenapa kita enggak ya? Bertemunya itu 4 mata kalau nggak salah ya. 4 mata, bukan 6 ya? Karena ada istrinya juga bukan ya? Nggak, tapi kalau obrolan intens kan cuma berdua. Berdua ya, 4 mata berarti ya. Apa yang dibahas ya? Kan kalau misalnya berdasarkan isu yang beredar, pemberitaan yang kita baca itu kan, Mardhani Alisera mencoba untuk merayu Anies, Mas, jangan bikin partai ya. Gak usah bikin partai ya, kan gitu. Jangan bikin parpol, Kalau mungkin dia diajak gabung ke ini kali ya, PKS. Bisa saja. Nah, ada banyak kemungkinan gitu. Kalau saya melihat ini kan ada beberapa kemungkinan gitu ya. Ada kemungkinan pertamanya adalah pertemuan Mardhani Alisera dengan Anies Baswedan ini adalah dalam upaya ya ini reunian antara partai pengusung dengan yang diusung calon kan. Pilpres 14 Februari 2024 kan. Pilpres sama ini Pilgub. Enggak, kalau Pilgub ini kan beda. PKS sebelumnya. Oh iya sebelumnya, tapi kan kita ngambil cara yang pendek kan. Kan Pilpresnya misalnya. Mungkin saja ini reuni, makan bareng apalagi kan, sambil cerita itu. Kangen-kangen betul. Udah lama nih Mas, udah hampir 1 tahun gitu kan. Kita berjalan, sudah 1 tahun lebih lah kita berjalan dalam pergerakan politik gitu kan. Pilpres kemarin. Ya, mungkin ini kesempatan terbaik kurang lebih seperti itu. Sambil makan, cerita perjalanan ya kan. Sejarah-sejarah mungkin kenangan-kenangan yang pahit, manis yang dijumpai di saat pertempuran 2019 2024. Masih jauh 2019 sudah kelewat jauh sekali 2024 dan Pilpres gitu. Nah, jadi mungkin di situ yang pertama. Yang kedua adalah mungkin adalah bagian daripada rekonsiliasi politik. Kita tahu akhir tahun lalu itu kan ada pilkada serentak. Apakah kemudian PKS mengusung Anies? Kan bukan ya. Anies justru ya lamaran PKS ke Anies itu ya karena tidak bertemu ya, gitu ya. Kecocokannya karena Anies nggak mau ngambil wakilnya dari PKS, PKS ngusung Ridwan Kamil dengan menyodorkan ini wakil kita loh gitu kan. Nah gitu kan. Anies terpaksa mencari perahu yang lain. Ya, tapi nggak dapat. Ya. Pada akhirnya fatwa politiknya larinya ke Mas Pram dan Bang Dul kan. Itu pun udah di last minute kalau nggak salah. Iya. Tapi kan di situ pengaruh Anies di wilayah DKJ itu kan, itu kan tidak bisa dipungkiri. Ditandai dengan kemenangan Mas Pram dan Bang Dul itu kan merupakan bagian daripada efek daripada Abah juga kan, gitu. Artinya anak-anak Abah itu kan banyak di DKJ. Dan mereka solid ya sampai detik ini. Betul. Mereka justru menginginkan kehadiran Anies untuk kedua kalinya untuk menata lebih bagus lagi kan wilayah DKJ kan. Tapi karena kesempatannya tidak mendapatkan perahu, pada akhirnya fatwa politik Anies itu justru kemudian diikuti oleh semua anak-anaknya ini, ya kan? Pendukung-pendukungnya semua gelarnya satu. Mas Pram. Nah, saya melihat pertemuan Anies dan Mardhani Alisera sebagai keterwakilan dari PKS ini adalah merupakan bagian daripada rekonsiliasi politik. Nah, tapi gini, maksudnya yang bikin parpol ini kan haknya Anies. Dia punya basis. Dari daerah dari ujung Aceh sampai timur sana, dibilang bahwa Anies ini punya basis yang solid. Sampai di Jakarta. Betul. Lalu ini seakan-akan PKS membatasi Anies. Kalau kita lihat. Nah, ini yang ketiga nih. Iya, seakan-akan PKS membatasi Anies jangan sampai bikin parpol. Jadi minta Mas jangan bikin partai ya. Jangan bikin partai. Ya, gini, kita ngambil dari aspek dua aspek gitu ya. Aspek pertama adalah memang ini adalah kebaikan dari PKS barangkali misalnya melihat begini, Anies misalnya nih, misalnya datang, Mas, misalnya saja ini, ini saya
mengasumsikan gitu ya. Pertemuan Anies dengan siapa namanya, Mardhani Alisera ini, terus Mardhani bilang ke Anies, Mas jangan bikin partai ya. Bisa saja begini, karena bikin partai itu bukan biaya kecil, Mas. Ya kan? Siapa tahu Anies sudah punya. Nah ini terlepas daripada itu, terlepas daripada backingannya kan begitu. Ini misalnya saja, Mas jangan bikin partai karena partai itu biayanya besar. Kami sudah puluhan tahun ini bersama di dalam partai ini, itu tidak sedikit biaya yang kami keluarkan. Karena partai itu bukan hanya saja tentang membentuk selayaknya organisasi yang lainnya gitu, ya kan? Bentuk lalu selesai, tinggal jalan aja dengan aktivitas-aktivitas sosialnya. Tapi partai tidak begitu, Mas. Kita mesti harus berpikir tentang bagaimana strateginya dan seterusnya, pembiayaannya dari mana, ya kan? Politik membentuk di wilayah daerah gitu kan, wilayah seterusnya dan seterusnya, dan itu sesungguhnya membutuhkan pembiayaan yang begitu besar, Mas, gitu kan? Misalnya saja Anies nih kan nggak mungkin seberapa besar sih Cukong itu mau mendukung gitu kan, apalagi kalau partai baru, Pak. Yang diperhitungkan pertama kan lolos parlemen, ya kan? Apalagi hari ini kalau dibilang itu Anies itu di tengah-tengah ya. Iya, terus nggak oposisi, nggak pemerintah. Betul. Misalnya lagi nih, saya membayangkan itu misalnya Mardhani Alisera bilangnya, Mas jangan bikin partai biayanya besar, Mas. Apalagi sampai mesti harus lolos parlemen, Pak. Coba lihat saja tuh, ada Gelora, partai-partai baru yang kalau lolos tuh, mereka ex-PKS tuh, ya kan? Mereka yang keluar tuh ada Anies Mata, ada Fahri Hamzah, ex-PKS tuh. Mereka keluar dari PKS, mereka bentuk partai baru, harapannya bisa lolos parliamentary threshold. Tahu-taunya nggak lolos. Biayanya bukan sedikit yang keluar itu, ya kan? Jadi Mas kalau bisa jangan bikin partai politik. Kalau bikin ormas boleh, kan begitu. Itu pertama dari satu perspektif yang positif. Yang kedua barangkali saya melihatnya begini. Ada kemungkinan saja bahwa Mardhani Alisera menyampaikan kepada Anies ini untuk tidak membentuk partai politik, barangkali ya. Barangkali karena pertama, kekhawatiran pertama, Pak. Kan dukungan banyak kepada PKS ini kan adalah orang yang mencintai Anies kan. Karena Anies. Ya toh? Kan banyak pendukungnya Anies ini itu lari ke partainya itu adalah PKS, Pak. Bayangkan saja ketika Anies bikin partai, PKS dapat apa? Ya kan? Orang-orang ini bisa saja nih, pendukung-pendukungnya PKS, partai politiknya adalah PKS ini, bisa saja larinya ke Anies nih. Partainya Anies nih misalnya kan. Otomatis suara PKS berkurang. Iya, dan basis PKS. Untuk periode selanjutnya tentu terancam parliamentary threshold-nya kan. Iya itu. Bisa saja dari situ, Pak. Mas, jangan bikin partai ya. Nanti suara kami justru hilang nantinya. Ya kan, kami justru nanti terancam di parlemen, Mas. Lalu kita bentuk saja kerja bersama 2019, yuk mohon kita koalisi lagi. Karena Indonesia masih butuh Mas, sekarang lainnya begitu kan. Bisa saja apa? Bisa saja lah ya. Iya, karena itu tadi pendukungnya Anies ini paling banyak pilihan politiknya, partainya adalah PKS. Dan bayangkan saja ketika kemudian Anies membentuk partai politik dan semuanya larinya kepada partainya Anies. Tidakkah kemudian PKS terancam itu? Ya kan? Bisa saja. Walaupun kemudian akan mereka berdalil, lah enggak juga. Ya kan? Tapi kemungkinan terbesarnya bisa begitu, Pak. Ya kan? Kita lihat berkaca dari Pilpres kemarin ya. Iya. Ini pilkada, Pak. Misalnya pilkada itu saja tuh. Loh, DKJ itu kan basis PKS. Basis PKS, Pak. Ya kan? Tapi kemudian bisalah kita lihat tuh, dengan pengaruhnya Anies gitu ya, larinya ke Pram menang, PKS justru kalah di situ, ya kan? Padahal gemuk loh partai politiknya tuh, ya kan? Kalah jauh lagi. Kalah jauh kan, satu putaran loh, luar biasa bukan? Apakah kemudian PKS tidak terancam itu parliamentary threshold-nya jika Anies itu bentuk partai politik? Jadi bisa saja yang kemarin Mardhani Alisera datang itu utusan dari PKS, jadi utus langsung kan? Ya kan tadi di awal kita sudah bilang, kita tuh tidak bisa ketika bilang Mardhani Alisera, tentu yang terbesit adalah dia petinggi PKS. Jadi susah sekali untuk memisahkan Mardhani dengan PKS. Walaupun orang bilang dia datang itu karena atas keinginan dia sendiri. Tapi itu tidak bisa dipisahkan. Mustahil. Pasti ada saja. Apalagi ngomongnya soal masalah Mas jangan bentuk partai ya. Kan gitu bisa saja tuh. Jadi ketakutan PKS ini masih ada ya sampai sekarang. Tentu, Pak. PKS ini tentu melakukan satu evaluasi besar-besaran
dalam pilkada kemarin, cara berpolitik setelah pilpres dan setelah pilkada. Dia kalah di pilpres, dia kalah di pilkada. Yang paling memilukan itu adalah kekalahan presiden PKS-nya di Jawa Barat, Pak. Iya kan? Bayangkan itu. Tidakkah kemudian ini PKS mengalami kebangkrutan politik secara perlahan-lahan ya? Wah, bahasa kita terlalu ekonomis ya. Tapi begitu kan yang kita kemudian lihat, melihatnya sih begitu, bahwa ini adalah upaya untuk merayu Anies biar pilihan partai politik itu tetap jatuhnya kepada PKS dari pendukungnya Anies. Ya, bisa jadi. Sampai dengan detik ini kan Anies juga belum respon soal yang disampaikan oleh Mardhani kan? Ya, betul. Apakah dia terima itu atau enggak? Ya. Tapi kita berharap sih. Tapi nanti kita tunggulah. Ya, apa jawaban Anies. Betul, betul. Semoga saja ya, semoga saja. Memang harapan kita tuh Pak Anies ini, Bang Anies misalnya, ya kalau bisa jangan bentuk partai politik, Pak. Bentuk saja ormas saja, biar kekuatannya pun juga bagus nih, Pak. Ya kan? Semakin lebih tambah banyak orang, karena ormas itu kan orang siapa saja yang dari partai pilihan partai politiknya kepada mana saja itu partai politiknya bisa si A, B dan C seterusnya. Tapi kan untuk dia bisa masuk ke ormas ini ya, ya kan? Karena bukan partai politik, dia tidak terikat ya. Ya, kalau partai politik artinya dia terikat bahwa tidak boleh punya pilihan politiknya kepada partai yang lain, harus ke partai A ke A saja begitu misalnya. Nah, kalau ormas silahkan you punya pilihan politik kemana saja. Tapi bayangkan saja betapa ketika kemudian Anies itu membentuk ormas dan semua orang join dengan ormasnya Anies. Tidakkah itu adalah sebuah kekuatan politik yang besar untuk bisa meraih sebuah kekuasaan? Saya kira 2029 bisa saja ganti Pak Prabowo, kemungkinan bisa saja Pak Prabowo bisa terancam di sana kan. Tapi ya begitulah, kita kemudian pada dasarnya mengusulkan untuk Bang Anies tetap membentuk ormas. Apalagi di Indonesia ini udah banyak parpol kayaknya. Banyak banget ya. Banyak sekali. Justru itu makanya barangkali Mardhani itu menyampaikan ke Anies itu biar tidak membentuk partai politik, ya kan? Karena itu dengan pertimbangan, misal pertimbangan, Mas lihat aja tuh partainya banyak tuh nggak lolos parlemen tuh. Tapi apakah kemudian mereka nggak rugi secara keuangannya? Rugi loh. Coba lihat aja tuh partainya itu Bang Yusril tuh misalnya tuh. Ya kan? Udah berapa puluh tahun coba udah berapa ratus miliaran yang dikeluarkan itu coba. Tapi pada akhirnya kan begitu gitu aja tuh. Dan apakah kemudian mendapatkan kesempatan selayaknya Mas yang tidak di partai politik tetapi bisa dicalonkan? Kan enggak juga ya. Nah, jadi kalau bisa bentuk aja ormas biar Mas tetap punya nama yang diperbincangkan di kalangan publik dan PKS tetap aman para pendukungnya. Kira-kira itu ya. Kira-kira ya. Tapi kita nggak tahu ya. Kita ini obrolan di meja makan. Nah, seperti itu Mas. Jadi itu kurang lebihnya tanggapan kita, respon kita aja tuh. Ini respon awam kita. Kita bukan siapa-siapa. Kita cuma memberikan respon awam kita. Biar sekurangnya bisa menjadi pembahasan di kolom komentar dengan rekan-rekan dari mana saja itu yang kita nggak tahu posisinya di mana gitu ya. Silahkan teman-teman sekalian dituangkan pendapatnya di kolom komentar berkaitan dengan isu ini. Nah, gitu Mas ya. Baik, kita cukupkan ya. Baik. Terima kasih Mas. Kita tunggu respon Mas Anies.